Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Novita Indah Hasibuan, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, serta mahasiswa-mahasiswi dimanapun kalian berada yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 evaluasi pembelajaran Program Studi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Jakarta akan menjelaskan mengenai hasil observasi kami ke sekolah SMKN 16 Jakarta mengenai kurikulum merdeka yang sudah atau belum diterapkan di SMKN 16 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan observasi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember pada hari Rabu tanggal 14 Desember maksud saya, 14 Desember tahun 2022. Kami ke sana melakukan observasi setelah jam perkuliahan. Jadi beberapa dari kami berangkat ke SMKN 16 Jakarta untuk melakukan observasi. Dan di sana kami bertemu sama salah satu guru yang berkenan untuk kami wawancarai. Namun di sana dinamikanya juga tentunya sangat ada dinamika gitu ya, karena kami tidak bisa diperbolehkan masuk oleh satpam, yaitu menunggu terlebih dahulu gitu, menunggu untuk ada yang menjemput dari ruang guru tersebut. Nah, kira-kira bagaimana sih gambaran dari SMKN 16 Jakarta itu? Mungkin langsung aja, biar tergambar oleh teman-teman semuanya, kita saksikan video berikut ini. Baik, itu dia tadi mengenai gambaran dari sekolah SMKN 16 Jakarta. Secara fisik, di sini sedikit terlihat gitu ya, bahwa SMKN 16 Jakarta ini dari segi fasilitas sudah sangat oke, karena ada tempat sampah juga dan tempat sampah yang 3 jenis untuk membedakan sampah-sampah tersebut. Terus juga banyak terdapat ruangan-ruangan, entah itu dari ruang serbaguna, ruang kewirausahaan, ruang laboratorium, dan lain sebagainya untuk menunjang pembelajaran, serta di sana juga terdapat papan informasi mengenai quotes-quotes dan lain sebagainya, dan juga papan pengumuman atau banner pengumuman dari siswa-siswinya yang lolos masuk ke perguruan tinggi negeri. Hal tersebut tentunya menjadi kan SMKN 16 Jakarta ini bisa tersorot oleh media kayak gitu, karena sangat banyak juga siswa-siswa SMK 16 Jakarta yang diterima di perguruan tinggi negeri. Namun mengenai penerapan kurikulum merdekanya kira-kira bagaimana nih? Nah, mungkin langsung saja nih akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai hasil wawancara kami dari salah satu guru mengenai penerapan kurikulum merdeka. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudara Bagas. Oke, jadi observasi ini dilakukan untuk membahas mengenai kurikulum merdeka yang terdapat di SMK 16 Jakarta. Dan menurut dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu guru di sana, beliau berkata bahwa kurikulum merdeka sangat baru di SMK 16 Jakarta. Karena itu semuanya masih beradaptasi terhadap perubahan ini. Dan beliau berharap bahwasannya nanti penerapan kurikulum ini dapat meningkatkan kemampuan siswanya dalam pembelajaran dan juga memberikan efisiensi belajar yang baik. Dan pada tahun ini dan juga tahun depan itu belum wajib sekolah menerapkan kurikulum mereka, dan tahun 2020 mendatang baru sekolah itu harus mampu menerapkan kurikulum merdeka, dan hal ini juga harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan juga kemampuan guru. Dan di sekolah SMK Negeri 16 Jakarta ini untuk saat ini menerapkan kurikulum merdeka menurut dari hasil wawancara yang telah kami lakukan
dengan salah satu guru sana. Beliau berkata bahwa kurikulum Merdeka ini sangat baru di SMK 16 Jakarta. Jadi semuanya itu masih beradaptasi dan juga mereka harus menyesuaikan dengan apa yang prasarana yang ada di sana, sehingga memberikan pembelajaran dan memberikan efisiensi belajar yang baik. Tahun ini dan tahun depan 2023 belum wajib sekolah menerapkan kurikulum belum wajib sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Tahun 2024 mendatang baru sekolah harus mampu menerapkan kurikulum merdeka. Hal ini juga harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kemampuan guru. Sekolah SMK Negeri Jakarta 16 untuk saat ini menerapkan kurikulum merdeka menurut hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu guru di sana. Beliau berkata bahwa kurikulum merdeka sangat baru di SMK Negeri 16 Jakarta ini. Jadi semuanya harus beradaptasi terhadap perubahan ini. Beliau berharap bahwa bahasannya nanti penerapan kurikulum ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran dan pemberian efisiensi belajar yang baik. Program SM Pusat Keunggulan yaitu salah satu program prioritas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi. Program ini diterapkan sebagai upaya untuk mendorong peserta didik SMK agar mampu memiliki keahlian tertentu sehingga menjadi insan yang berkualitas dan siap untuk bekerja. Program SMK Pusat Keunggulan ini yaitu kelanjutan dari program SMK Center of Excellence dan revitalisasi SMK yang telah terlebih dahulu dijalankan. Dalam program SMK Pusat Keunggulan terdapat kegiatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri yang melibatkan pemerintah daerah serta perguruan tinggi vokasi sebagai aktor pendamping. Nah, poin pokok dari segala aktivitas dalam program SMK Pusat Keunggulan ini adalah pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Oke, saya ingin melanjutkan penjelasan dari Dano tadi. Seperti yang sudah dijelasin sama Dano, penjelasan yang tadi dijelasin Dano itu berhubungan dengan hasil wawancara kami dengan salah satu guru yang ada di SMK Negeri 16. Yaitu dalam pelaksanaan penerapan kurikulum Merdeka di sana, beliau berkata bahwa SMK Negeri 16 Jakarta berusaha membuat kurikulum yang sejalan dengan penguatan aspek soft skill, leader skill, dan karakter etos kerja sesuai kebutuhan industri dan dunia kerja saat ini. Sesuai dengan yang diucapkan oleh Dano tadi. Hand skill dan karakter. Selain itu, pembelajaran diupayakan berbasis real project dari dunia kerja atau bisa juga dibilang project based learning untuk memastikan hard skill, soft skill, dan karakter individu dapat terbentuk dengan kuat. Dan untuk praktik kerja lapangannya dibuat menjadi 1 semester. Nah, upaya yang dipersiapkan SMK Negeri 16 Jakarta dalam menghadapi penerapan kurikulum merdeka di sekolahnya, yaitu melakukan hal-hal seperti dari hasil wawancara kami dengan salah satu guru di sana. Beliau berkata bahwa SMK Negeri 16 Jakarta mulai dari kepala sekolah, yaitu beliau harus menyiapkan waktunya yang sudah sibuk untuk perencanaan, pendampingan, serta refleksi proses pembelajaran di sekolah. Lalu selanjutnya, membuat program sekolah yang kolaboratif dengan melibatkan antar mata pelajaran. Kami juga mulai membiasakan praktik yang baik, membiasakan refleks, serta meningkatkan kompetensi sekolah dan guru-guru lainnya. Oke, nah jadi sekian nih dari observasi yang kita telusuri di Sekolah SMK Negeri 16 Jakarta. Lalu juga kita membuat kesimpulan dan saran berupa SMK Negeri 16 Jakarta ini adalah salah satu sekolah yang ada di Jakarta yang saat ini menerapkan kurikulum merdeka dalam pelaksanaan pembelajarannya yang mana baru dilaksanakan belum lama dan masih terbilang sangat baru nih. Dan masih banyak adaptasi yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat sekolahnya, baik siswa dan gurunya. Lalu untuk siswanya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Upaya yang dipersiapkan juga banyak demi menciptakan sistem pembelajaran yang ingin dicapai dan yang ingin diharapkan.
Lalu kita telah berembuk juga nih untuk SMK Negeri 16 Jakarta berupa saran. Kedepannya SMK Negeri 16 Jakarta saat ini masih baru dalam menerapkan kurikulum merdeka, dan untuk kedepannya perlu diperlukan kerjasama dan solidaritas dalam satu masyarakat sekolah untuk melaksanakan dan beradaptasi dengan perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka, baik dari dalam perencanaan yang mendatang dan sistem-sistem yang akan dibuat selama pembelajaran ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas penjelasan dan juga pemaparannya. Baik ya, teman-teman mahasiswa, dapat kita ketahui bersama bahwa SMKN 16 Jakarta ini merupakan salah satu sekolah yang ada di bilangan Jakarta, khususnya di Jakarta Timur dan tepatnya di Matraman. Nah, dari sini dapat kita ketahui nih bahwa ya sekolah yang ada di pusat kota sekalipun, yang ada di DKI Jakarta sekalipun, ini belum benar-benar saklek dalam menerapkan kurikulum merdeka ini, karena dari penjelasan guru yang kita wawancarai bahwa SMKN 16 Jakarta ini sangat baru dalam penerapan kurikulum merdeka, dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah masih perlu banyak adaptasi untuk menjalankan dan melakukan kurikulum merdeka ini agar sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diatur oleh Mas Menteri kita atau Mas Nadiem Makarim. Mungkin cukup sekian rekan-rekan sekalian mengenai hasil observasi kami mengenai kurikulum merdeka yang diterapkan oleh SMKN 16 Jakarta. Jika rekan-rekan sekalian punya pertanyaan, bisa langsung saja ditanyakan di kolom komentar berikut ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.